Hai, perkenalkan kami dari kelompok 3B akan membawakan materi Agile Unified Process atau AUP. Nah, sebelum kami membawakan materinya, perkenalkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Jessica Panjari Benardi dengan STB 071 akan membawakan materi definisi dari Agile Unified Process. Yang kedua yaitu Rafli Muazzan dengan STB 052 akan membawakan materi tentang tahapan Agile Unified Process. Yang ketiga yaitu Fahri Faisal akan membawakan materi tentang kelebihan dan kekurangan dari Agile Unified Process. Dan yang keempat yaitu Rehan Kausar Rafiki dengan STB 087 akan membawakan materi tentang contoh software yang menggunakan Agile Unified Process. Nah, selanjutnya saya akan mulai ke materi pertama yaitu definisi dari Agile Unified Process. Nah, apa itu Agile Unified Process? Agile Unified Process atau AUP adalah metode pengembangan software yang sesuai untuk pembangunan perancangan perangkat lunak dengan skala small medium. AUP adalah salah satu bentuk metode dari metode Agile dan merupakan versi sederhana dari Rational Unified Process atau RUP yang dikembangkan oleh Scott Ambler. Jadi, terbentuknya metode AUP ini adalah gabungan antara metode Rational Unified Process atau RUP dan Agile Method atau AM. AUP menjelaskan pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami untuk mengembangkan software menggunakan teknik dan konsep Agile, namun masih tetap berlaku untuk RUP. Pendekatan ini mengadopsi filosofi serial in the large and iterative in the small untuk membangun sistem berbasis komputer. Nah, dalam setiap tahapannya, tim melakukan iterasi untuk mencapai agility dan untuk memberikan software increment yang bermakna kepada pengguna akhir secepat mungkin. Baik, itu definisi dari Agile Unified Process. Nah, sekarang seperti apakah tahapan-tahapan dari Agile Unified Process? Itu akan dibahas oleh teman saya, Rafli. Ya, nama saya Rafli Muazzan dengan STB 052. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tahapan-tahapan yang ada pada model Agile Unified Process ini. Nah, di mana pada model ini sendiri terdapat dua bentuk tahapan, yaitu yang pertama kerangka utama dari model ini sendiri, atau ya ada 4 fase utama. Lalu yang kedua yaitu ada tahapan-tahapan kecil yang merupakan bagian dari iterasi pada setiap fase utama tadi. Nah, yang pertama yaitu serial in the large atau fase utama dari model ini sendiri. Yang pertama yaitu ada inception atau tahap awal. Tahap ini melibatkan pengumpulan informasi awal tentang proyek dan analisis kebutuhan pengguna. Jadi pada tahapan ini kita itu mengidentifikasi kriteria kesuksesan proyek dan kita juga memastikan bahwa ada kesepakatan antara tim pengembangnya dan user mengenai tujuan dan arah proyek ini. Lalu yang kedua itu ada elaboration atau elaborasi, di mana pada tahapan ini kita itu mengembangkan rinci kebutuhan pengguna dan perancangan arsitektur perangkat lunak, di mana tujuannya ini untuk mengembangkan uh, rencana rinci dari proyek ini sendiri, termasuk rencana jangka pendek dan jangka panjang, dan juga untuk menetapkan struktur teknis untuk aplikasi yang sedang dibangun. Lalu yang ketiga ada construction atau konstruksi. Tahapan ini melibatkan pengembangan perangkat lunak sesuai dengan rencana dan desain yang telah ditetapkan. Jadi di sini kita tuh membangun aplikasi yang sesungguhnya. Lalu yang terakhir yaitu transisi atau transition. Pada tahapan ini kita melibatkan pengujian dan peluncuran produk ke pengguna. Jadi proyek yang dibangun ini kita uh, masukkan kepada tahapan produksi. Lalu selanjutnya yaitu ada tahapan iteratif in the small atau tahapan-tahapan kecil pada setiap fase-fase tadi. Di mana yang pertama yaitu ada modeling. Modeling ini sendiri kita uh, modelkan proyek yang akan dibangun sehingga tim pengembang
itu dapat memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang harus dibangun dan bagaimana membangunnya. Lalu yang kedua, implementation. Di sini kita mulai mengkodekan model yang telah ditentukan di awal. Lalu yang ketiga ada testing atau pengujian. Di sini kita melakukan testing terhadap kode yang telah dibangun agar kita memastikan bahwa fungsionalitas dan kualitas yang diharapkan telah tercapai. Lalu yang keempat ada deployment. Jadi tahapan ini kita berfokus pada eh, pengiriman software ke tahap produksi sehingga dapat mendapatkan umpan balik dari user. Lalu yang kelima ada configuration management atau manajemen konfigurasi. Di sini kita melakukan melakukan pengelolaan terhadap perubahan yang ada pada kode, pada dokumentasi ataupun artefak lainnya. Dan di mana tujuannya itu untuk memastikan bahwa setiap perubahan dapat dilacak dan dikelola secara efektif. Lalu yang keenam ada project management atau manajemen proyek. Di sini kita melakukan pengelolaan proyek secara keseluruhan, termasuk perencanaan, pengawasan, dan pengukuran kemajuan proyek sendiri, serta juga melakukan koordinasi antara setiap tim. Lalu yang ketujuh ada environment project. Di sini kita eh, melakukan pengolahan terhadap lingkungan atau environment project, termasuk dalamnya itu infrastruktur proses yang mencakup pada standar, peralatan, dan teknologi pendukung lainnya. Nah, di sini kita melihat life cycle dari Agile Unified proses ini sendiri, di mana kita melihat pada fase inception, eh, tahapan yang paling cenderung banyak dilakukan yaitu tahapan modeling. Kita memodelkan proyek yang dibangun. Lalu ada juga tahapan project management. Lalu ada juga di mana environment ini lebih besar porsinya pada tahapan awal karena memang kita menentukan infrastruktur yang cocok untuk model untuk proyek yang akan dibangun. Lalu pada fase elaborasi kita mulai mengembangkan eh, proyek ke dalam bentuk kode-kode. Di sini juga kita memastikan bahwa eh, proyek yang sedang dibangun itu cocok arsitekturnya yang dipilih. Lalu pada fase construction, di sini setelah kita memastikan bahwa semua sudah siap, kita memulai membangun aplikasi yang sesungguhnya, yang matang. Lalu kita lihat bahwa di sini di fase construction ini terdapat beberapa paling banyak iterasi yang terjadi karena memang perlu melakukan penyesuaian dalam kode itu sendiri. Lalu yang terakhir itu ada fase transition. Di sini kita melakukan deploy deploy terhadap proyek dilakukan ke tahap produksi. Jadi di sini kita lihat bahwa deployment ini banyak terjadi pada fase ini. Mungkin sekian dari saya, lanjut ke materi berikutnya. Baik, selanjutnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Fahri Faisal dengan NIM D121211070. Jadi selanjutnya yang akan saya jelaskan itu adalah di bagian kelebihan dan kekurangannya Agile Agile Unified Process. Jadi mungkin eh, saya buat dulu penjelasannya sedikit. Jadi Agile Unified Process itu adalah sebuah kerangka kerja pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan elemen-elemen dari metode-metode Agile dan Unified Process. Jadi seperti halnya setiap kerangka kerja, AUP ini juga pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Jadi diantaranya yang pertama itu kelebihan. Jadi kelebihannya itu adalah fleksibilitas. Karena AUP itu atau Agile Unified Process memungkinkan tim untuk menyesuaikan proses pengembangan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan proyek dan kepada end user. Jadi ini memungkinkan tim untuk mengikuti pendekatan yang lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan kebutuhan pengguna selama siklus pengembangan. Terus kelebihan yang kedua itu terintegrasi dengan perangkat lunak.
terintegrasi dengan perangkat lunak rasional. Jadi AOP ini dikembangkan oleh IBM Rational dan diintegrasikan dengan produk rasional seperti Rational Request Pro, Rational ROS, dan Rational Clearcase. Ini membuat AOP ini lebih mudah bagi developer untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu seperti manajemen persyaratan, desain, dan juga manajemen konfigurasi. Terus untuk kelebihan yang ketiga itu dia bisa fokus pada kualitas. Jadi AOP ini mendorong pengembang atau developer untuk memberikan perhatian khusus pada kualitas softwarenya atau perangkat lunaknya, baik dalam hal fungsionalitas atau keandalan, keamanan, dan juga performa. Terus yang selanjutnya yang saya mau bahas itu di bagian kekurangannya. Jadi di kekurangannya itu yang pertama adalah memiliki ketergantungan penuh pada skill yang dimiliki tim atau keahliannya timnya. Jadi AOP ini membutuhkan tim yang cukup berpengalaman atau juga skillful untuk dapat melaksanakannya dengan baik. Dan jika tim kurang terlatih dalam AOP, malah dapat menyebabkan penundaan dalam proyek. Jadi proyeknya juga akan terus tertunda-tunda kalau misalnya timnya tidak skillful atau mungkin bahkan bisa mencapai kegagalan dalam proyeknya. Terus kekurangan yang kedua itu karena AOP ini itu kurang dokumentasi. Jadi karena AOP ini didasarkan pada pendekatan yang cukup sebenarnya, atau bisa dikatakan just enough, yang berarti dokumentasinya itu cuman yang diperlukan saja yang dibuat. Jadi ini dapat menyebabkan kurangnya dokumentasi yang dibutuhkan untuk memastikan berkelanjutannya dan pemeliharaannya software. Terus kekurangan yang ketiga memerlukan komunikasi yang efektif. Jadi AOP ini memerlukan komunikasi yang efektif antara anggota tim dan pengguna akhir untuk memastikan pemahaman yang tepat tentang persyaratan dan ekspektasi. Jadi jika komunikasi tidak efektif, ini dapat menghasilkan kesalahpahaman yang dapat mempengaruhi kesuksesan proyek. Terus yang kekurangan yang keempat itu tidak cocok untuk proyek besar karena AOP ini merupakan perangkat kerja yang kerangka kerja yang cocok untuk proyek kecil hingga menengah, tetapi mungkin tidak cocok untuk proyek yang besar dan juga kompleks karena memerlukan banyak koordinasi dan juga dokumentasi. Karena tadi yang kekurangannya AOP ini tidak punya banyak dokumentasi. Jadi mungkin sekian dari saya yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi ke teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Remko Rafiki. Di sini saya akan melanjutkan dari materi kelompok saya, yaitu contoh software yang menggunakan Agile Unified Process. Yang pertama itu adalah IBM Rational Method Composer. IBM Rational Method Composer adalah alat pengembangan perangkat lunak yang menggunakan pendekatan SDLC Agile Unified Process. Ini dirancang untuk membantu tim pengembangan menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi secara tepat waktu dan hemat biaya. Menekankan pada pengujian dan integrasi berkelanjutan, memungkinkan tim untuk menghadirkan perangkat lunak yang berfungsi secara interaktif dan bertahap. Yang kedua adalah Microsoft Dynamics CRM. Microsoft Dynamics CRM adalah perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan yang menggunakan pendekatan SDLC Agile Unified Process. Tim pengembangan mengikuti pendekatan interaktif dan inkremental berfokus pada umpan balik awal dan berkelanjutan dari para pemangku kepentingan. Dengan menggunakan Agile Unified Process, tim dapat dengan cepat merespon perubahan dan menghadirkan perangkat lunak yang berfungsi sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ketiga yaitu Rational Team Concert atau disebut dengan RTC. RTC adalah alat pengembangan perangkat lunak kolaboratif yang menggunakan pendekatan SDLC Agile Unified Process. RTC menyediakan platform untuk manajemen proyek, pembuatan versi kode, dan otomatisasi pembangunan menggunakan metodologi tangkas. Alat ini dirancang untuk membantu tim pengembangan bekerja secara kolaboratif dan menghadirkan perangkat lunak berkualitas tepat waktu dan sesuai anggaran, menggunakan pendekatan interaktif dan incremental Agile Unified Process. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Baik, sekian materi dari kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon dimaafkan.
Dan semoga materi Agile Unified Process yang kami bawakan ini dapat berguna bagi teman-teman dan semoga dapat membantu kalian untuk mempelajari sesuatu yang baru. Sekian dari kami. Terima kasih.